dengan NIM 11122000131 dan teman saya Natasha Amalia Putri Suyanto dengan NIM 11122000133. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Di sini kita akan membahas materi tentang komunikasi kebijakan. Apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah sebuah pesan yang dikirimkan seseorang kepada suatu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima, ekspresi ataupun ungkapan tertentu dan gerak tubuh. Sedangkan arti komunikasi kebijakan adalah komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Terdapat 9 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada sender atau komunikator, yaitu orang atau kelompok yang mengirimkan pesan. Yang kedua ada encoding, yaitu proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Selanjutnya ada message, ialah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada media, yaitu saluran yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan agar diterima oleh komunikan. Yang kelima ada decoding, ialah proses menerjemahkan pesan yang dilakukan penerima pesan. Yang keenam ada receiver atau komunikan, yaitu orang atau pihak yang menerima pesan. Yang ketujuh, response, adalah reaksi penerima pesan terkait pesan yang diberikan kepada pengirim pesan. Kedelapan, feedback, yaitu umpan balik atau wujud dari penerima pesan pada pengirim pesan. Dan terakhir, noise, yaitu hambatan yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bentuk-bentuk komunikasi politik. Jadi, bentuk komunikasi politik ini dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya, yang dimana ada 7 bentuk komunikasi, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, kampanye politik, lobby politik, dan lewat media massa politik. Pertama, kita akan membahas retorika politik. Apa sih retorika politik itu? Jadi, retorika di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorika yang berarti seni berbicara yang digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan untuk saling mempengaruhi sehingga bersifat kegiatan antar personal yang kemudian berkembang menjadi komunikasi massa, yaitu berpidato kepada khalayak. Menurut Aristoteles, ada 3 jenis retorika, yaitu yang pertama, retorika deliberatif, yaitu dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah yang fokusnya pada keuntungan atau kerugian jika sebuah kebijakan dilaksanakan. Dan yang kedua, retorika forensik yang berkaitan dengan keputusan pengadilan. Dan yang terakhir, ada retorika demonstratif, yaitu mengembangkan wacana yang dapat menguji atau menghujat. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu agitasi politik. Agitasi di sini beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik, baik lisan maupun tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Orang yang melakukan agitasi ini disebut sebagai agitator, yaitu orang yang berusaha menimbulkan ketidakpuasan, timbul kegelisahan, atau pemberontakan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk komunikasi propaganda. Di negara demokratis, menurut Herbert Blumer, dipahami sebagai suatu kampanye politik dengan sengaja mengajak, mempengaruhi guna menerima suatu pandangan sentimen atau nilai. Bentuk komunikasi keempat yaitu public relation politik yang mendeklarasikan pemerintah sebagai square deals, yang berarti jujur dan terbuka dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan timbal balik secara rasional, sehingga tujuannya untuk menciptakan hubungan saling percaya, harmonis, terbuka antara politikus dan profesional dengan khalayak. Selanjutnya ada bentuk komunikasi melalui kampanye politik. Yaps, kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kampanye dalam dunia politik, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh orang atau kelompok organisasi dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Di mana kampanye ciri-cirinya yaitu sumber yang melakukan selalu jelas, waktu pelaksanaan terikat dan dibatasi, sifat gagasan terbuka untuk diperdebatkan khalayak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bentuk komunikasi politik melalui media massa. Dalam hal ini, pesan politik untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan otoritas, membentuk dan merubah opini publik untuk khalayak yang lebih luas atau yang tidak bisa terjangkau oleh bentuk komunikasi yang lain. Dan materi terakhir mengenai model komunikasi kebijakan. Model komunikasi kebijakan adalah kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana informasi tentang kebijakan dihasilkan, disebarkan, dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Ada 5 model komunikasi kebijakan seperti model komunikasi interaktif, model komunikasi linear, model komunikasi jaringan, model komunikasi terintegrasi, dan model komunikasi berbasis bukti.
Yang pertama, model komunikasi interaktif. Komunikasi dianggap sebagai proses saling berbagi informasi dan pendapat, di mana pemahaman bersama dan konsensus dicapai melalui dialog dan diskusi. Selanjutnya, model komunikasi linier. Proses ini seringkali melibatkan langkah-langkah seperti perumusan kebijakan, dimensi informasi, dan penerimaan oleh publik. Namun, model ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan kompleksitas interaksi dan umpan balik yang sering terjadi dalam proses komunikasi kebijakan. Model komunikasi yang ketiga yaitu model komunikasi jaringan. Model ini menekankan peran jaringan atau koneksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses komunikasi kebijakan. Selanjutnya, model komunikasi terintegrasi, yaitu model yang menekankan integrasikan berbagai saluran komunikasi dan pendekatan penyampaian informasi tentang kebijakan. Model ini mempertimbangkan kompleksitas berbagai media dan cara masyarakat menerima informasi. Dan yang terakhir, model komunikasi berbasis bukti, yaitu model yang menekankan pentingnya menggunakan bukti ilmiah dan data empiris dalam komunikasi kebijakan. Sekian video pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum